Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang selalu membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan ya, khususnya ikan nila. Nah, video kita kali ini saya akan membahas tentang selang Uni-Ring ya. Selang yang kita gunakan sebagai pengganti batu aerasi. Ini nanti akan saya review singkat produknya, terus saya berikan tips tentang bagaimana cara pemasangan yang benar di kolam-kolam kalian. Selang Uni-Ring ini sebenarnya bisa saya katakan selang berpori ya. Jadi memang fungsinya itu untuk menyebarkan oksigen ke dalam kolam. Jadi hampir sama dengan air stone, hanya bedanya memang bahan selang Uni-Ring ini terbuat dari karet dan sedikit lentur. Karena aerator saya itu tidak ada yang menggunakan supercharge, tapi menggunakan aerator blower yang biasa atau yang aerator yang dijual banyak di toko-toko akuarium ya. Jadi saya menggunakan selang Uni-Ring yang kecil dengan ukuran 10/16. 10/16 ini maksudnya itu diameter bagian dalamnya adalah 10 mm dan diameter bagian luarnya 16 mm. Nah, kalau misalnya contohnya kalian menggunakan mesin supercharge di aeratornya, kalian juga bisa menggunakan selang yang lebih besar ya. Ada 3/4 atau ada yang bahkan setengah inci ada. Nah, jadi seperti ini. Tapi kan karena kita kebutuhannya itu di kolam rumahan, jadi saya memang menggunakan yang kecil supaya tekanannya bisa lebih bagus ya, gitu menurut saya. Nah, di samping selang Uni-Ring, saya juga akan menunjukkan beberapa konektor atau biasa disebut reducer ya, atau penyambung lah kalau bahasa awamnya ya. Ada penyambung yang bisa disambungkan ke selang ini. Terus ada penutup juga seperti ini, supaya misalnya kita mau menggunakan model Uni-Ring yang hanya lurus saja bisa. Terus juga ada T atau penyambung T ya, yang nanti bisa menyambungkan kedua ujungnya di selang Uni-Ring. Terus nanti, nah inilah dia kurang lebih jenisnya ya. Kalian bisa lihat ada bermacam-macam. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Hanya memang yang perlu dilihat itu jangan sampai selang reducer atau konektornya ini tidak sama ukurannya dengan selang Uni-Ring yang kalian gunakan. Nanti malah susah ya. Jadi kalau boleh pas-pas lah begitu. Nah, terus kalau misalnya saya di sini akan menggunakan konektor T ya, karena saya mau membuat selang Uni-Ring itu berbentuk bulat. Jadi konektor T-nya ini harus antara 10/16 masuknya di kiri dan kanannya, dan terus keluarnya nanti bisa masuk ke selang 3/8. Selang 3/8 itu adalah selang ukuran yang sering kita gunakan untuk batu aerasi ketika kita menggunakan aerator biasa ya, seperti ini. Jadi masuk. Nah, kalau boleh kalian pilihnya itu T-nya yang ada sekatnya ya, jadi jangan yang polos atau jangan yang kebesaran, akan susah nanti. Jadi lebih bagus cari yang memang betul-betul ukurannya itu 3/18 sesuai dengan selang aerator. Nah, untuk menahan Uni-Ring ini kita akan membuat pemberat ya, karena kan Uni-Ring ini ringan. Pemberat yang saya buat itu berasal dari bahan-bahan yang bisa dibilang tidak dipakai lagi ya, bekas-bekas pipa ya. Ini saya ambil pipa 2,5 inci. Saya potong-potong kurang lebih ukurannya sekitar 6-7 cm lah ya. Dan ini saya lubangin 4 biji ya lubangnya. Nanti fungsinya akan saya masukin kawat ke dalamnya supaya bisa menjadi penahan Uni-Ringnya. Terus nanti ini akan diisi pakai semen beton ya, cor beton maksud saya. Nah, perhatikan ketika kita memasang kawatnya, kalian harus menyantolkan ya, atau mengawinkan kawat itu di dalam pipa ini supaya nggak lepas, karena kan kalau dia nggak tercantol, kawatnya bisa dicabut. Nah, setelah itu kita akan isi menggunakan cor beton ya, sampai penuh, terus kita tunggu kering. Dan setelah itu kita rendam dulu ke dalam air kurang lebih sekitar 1 minggu lah ya, supaya aman untuk kolamnya. Nah, setelah pemberat ini siap untuk digunakan, terus kita potong Uni-Ringnya sesuai kebutuhan kita. Kebetulan kan saya menggunakan pipa 2,5 inci tadi. Jadi ini saya potong di ukuran 30 cm kurang lebih ya. Saya nggak ukur sih sebenarnya, karena saya langsung putarkan aja di pemberat yang sudah saya buat ini. Terus saya sambungkan menggunakan soket T atau reducer T atau konektor T ya, yang nanti keluarnya itu di ukuran 3/18 atau sesuai dengan ukuran selang aerator. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, kemudian kita ikat menggunakan kawat yang sudah kita siapkan di dalam pemberat supaya posisi Uni-Ring ini sesuai dengan yang kita inginkan. Satu hal yang perlu kalian perhatikan ketika meletakkan posisi Uni-Ring ini, jangan sampai terlalu rapat ke dasar kolam, karena itu justru membuat salah satu sisi dari Uni-Ring ini tidak berfungsi dengan baik. Terus juga tidak boleh terlalu jauh dari dasar kolam,
karena posisinya nanti akan ada dead zone atau wadah yang tidak teraduk, air yang tidak teraduk. Jadi memang idealnya kalian membuat dari dasar kolam itu dengan ukuran itu kurang lebih sekitar 1-2 cm saja, dengan asumsi semburan dari oksigen yang dikeluarkan Uniring ini bisa tetap mengaduk sampai ke dasar kolam, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat ya. Jadi posisi Uniring ini bisa kita atur atau kita setting tidak terlalu jauh dari dasar kolam nantinya. Terus ada pengait yang di atas tadi yang saya pegang yang bisa kita angkat nanti kalau misalnya kalau kita bersihkan Uniringnya, jadi gampang angkatnya gitu ya, nggak langsung selang aerasinya yang kita angkat. Nah, kita akan mengaplikasikan Uniring ini 4 biji di dalam kolam ikan saya ini. Terus saya akan membandingkan antara Uniring dengan batu aerasi yang ada di kolam ini. Jadi 2 kolam nanti ini tetap menggunakan batu aerasi, tapi yang kolam yang satu ini akan kita gunakan Uniring ya dengan 4 titik. Nah, ini saya gantikan, kalian bisa lihat batu aerasinya juga saya kasih pemberat ya. Tapi pemberat itu menggunakan pipa yang lebih kecil. Saya menggunakan batu aerasi yang bulat di sini. Ini saya akan ganti menggunakan Uniring. Nanti kita akan bandingkan hasil dari gelembung yang dikeluarkan Uniring ini dalam kolam yang ini sama di kolam sebelahnya, karena kan sebelahnya masih menggunakan batu aerasi yang bulat. Nah, di sini saya memang sengaja ya tidak merubah semuanya menjadi Uniring ya, supaya ada pembanding buat kawan-kawan, batu aerasi bulat dengan diameter 5 cm atau Uniring yang sudah saya buat tadi ini ya, yang model seperti ini. Nah, nanti Uniring ini masing-masing di kolam ini akan ada 4, sama seperti yang di kolam yang sebelah juga ada 4 batu aerasinya. Nah, satu persatu akan diganti tim kita. Sambil mengganti saya juga mau sampaikan bahwa Uniring ini kan hampir sama fungsinya dengan batu aerasi. Jadi dia fungsinya itu untuk menyemburkan oksigen yang dihasilkan oleh mesin aerator ke dalam kolam. Nah, jika oksigen yang dihasilkan oleh Uniring atau batu aerasi ini lebih halus atau lebih banyak, itu menandakan semakin banyak bidang-bidang udara yang bersentuhan dengan air kolam. Ini akan meningkatkan kadar DO yang ada di dalam kolam. Jadi prinsipnya memang bukan hanya harus kencang ya, tapi gelembung-gelembung itu juga harus halus supaya dia itu lebih banyak bersentuhan dengan air kolam. Prinsipnya seperti itu kalau kita mau memilih jenis batu aerasi atau jenis Uniring yang akan kita pakai untuk kolam-kolam kita ya. Jadi cari yang halus dan lebih kencang juga lebih bagus. Kencangnya ini fungsinya untuk bisa mengaduk air kolam ya, sehingga tidak ada endapan nanti di dasar kolam. Nah, hasilnya setelah Uniring kita pasang di kolam yang ini, kalian bisa lihat gelembung yang dihasilkan Uniring ini jauh lebih kencang dibandingkan yang dihasilkan oleh batu aerasi. Ini bisa jadi karena juga kalau diperhatikan kan Uniring ini jauh lebih besar akhirnya dibandingkan batu aerasi. Ini saya suruh angkat dan bisa lihat ini bisa seimbang dengan kalau dibulatin ya kurang lebih sekitar batu aerasi berdiameter 15 cm. Nah, besar ya, kencang. Dan oksigen yang dihasilkan juga tidak terlalu kasar atau halus ya, hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh batu aerasi. Ini bertanda bahwa sentuhan antara udara dan air akan semakin banyak dan menimbulkan kadar DO semakin tinggi. Ini saya menggunakan mesin blower HB100 untuk 3 kolam ya, saya bagi dengan 12 titik. Jadi satu kolam itu ada 4 titik aerasi. Video yang ini yang kalian lihat ini adalah beberapa hari setelah pemasangan Uniring. Tidak saya ganti, tetap kolam yang ini ya, di kolam ikan yang sudah siap panen atau menunggu diambil sama pengepul. Jadi kita menahan panen ini ya sampai mereka mengambil ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Jadi memang ini biofloknya masih sedikit encer dibandingkan kolam bioflok yang lain. Nah, sementara yang ini yang kalian lihat ini adalah yang menggunakan batu aerasi diameter 5 cm. Kalau kalian lihat di video sih memang tidak terlihat jelas perbedaannya ya, tapi kalau dia langsung ini memang sangat jauh berbeda ya, lebih kencang. Padahal posisinya ini yang kolam yang menggunakan Uniring ini ada di sebelah kiri, sementara yang batu aerasi ini ada di depannya langsung. Jadi secara otomatis juga selang yang digunakan jauh lebih panjang, tapi hasil gelembung udaranya jauh lebih besar. Maka Uniring ini bisa saya rekomendasikan untuk kolam-kolam kalian ya. Nah, bagi kawan-kawan yang berminat memiliki selang Uniring ini, kalian bisa cek link pembeliannya itu di deskripsi video ya. Di situ sudah saya lengkapi link pembeliannya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, serta ada Lazada. Jadi kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Dan harganya juga nggak semahal Uniring yang di tempat lain.
Tapi ini saya rekomendasikan karena saya gunakan juga ya. Sebenarnya cara menginstal Uniring ini ke dalam kolam ada beberapa cara ya. Jadi memang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tadi cara saya tadi itu merupakan salah satu cara yang saya gunakan. Terus ini juga nanti kolam yang ini yang lagi saya sterilisasi ini juga nanti akan saya buatkan instalasi Uniring dengan cara yang berbeda. Kan bisa tonton di videonya ya. Nanti akan saya jelaskan juga detailnya. Jadi kan bisa pilih atau bisa menjadi bahan literasi kalian untuk menggunakan Uniring di kolam-kolam kalian. Terus juga nanti bakal ada video tentang bagaimana cara merawat Uniringnya atau membersihkan Uniringnya agar tetap awet dan bisa lama kita gunakan ya, sehingga bisa menghemat kos biaya kita dalam pemeliharaan ikan. Nah, saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ini dan belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan andainya kalian ingin dipandu belajar budidaya ikan nila atau pengen menambah pengetahuan dengan menonton video privat yang ada di channel ini yang berisi tentang bagaimana cara panduan yang lebih detail ya, kan bisa klik tombol join yang ada di channel ini, terus kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian tentunya ya. Nanti kalian juga akan mendapat file-file analisa usaha, analisa pakan atau BCR yang sudah saya share melalui video-video saya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila serta Uniring yang ada dalam video ini. Mohon undur dulu ya, tetap semangat. Semoga sukses. Bye bye.